Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk berpresentasi mengenai tugas UAS, yakni mereview jurnal ekonomi. Nah, di sini saya Zara dengan NIM 18 dan teman saya Fitratul Ainiyah dengan NIM 19. Di sini kami akan mereview jurnal ekonomi dengan tema distribusi pendapatan nasional. Nah, judul yang kami review ini yakni faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah jumlah penduduk, luas lahan pertanian, dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Sulawesi Utara. Nah, dari ketiga peubah bebas, ternyata hanya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh nyata terhadap indeks Gini. Dilihat dari pengaruhnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks Gini. Penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks Gini. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Di sini pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui sumber daya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan rakyatnya, pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya. Kemudian, sektor pertanian merupakan sektor yang berpengaruh dan potensial bagi perekonomian untuk peningkatan distribusi pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus dapat mendorong pertanian agar dapat lebih produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian daerah agar dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Kemudian, dua masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia, adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian, perkembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara ini tercermin dengan adanya pola kemitraan antara pemerintah dan sektor serta masyarakat dalam mengolah potensi sumber daya yang tersedia untuk merangsang perkembangan kebijakan pembangunan ekonomi serta memperlancar pertumbuhan ekonomi dalam daerahnya yang tujuannya mengurangi disparitas pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara. Oke, kita sekarang masuk ke metode penelitian pada jurnal ini. Nah, penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yakni sejak persiapan hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Kegiatan dimulai pada bulan Juli 2015 hingga bulan Oktober 2015. Nah, lokasinya ini di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kemudian metode pengumpulan datanya ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya konsep pengukuran variabel. Nah, variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan tidak bebas. Nah, untuk variabel tidak bebasnya adalah indeks Gini di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2005 sampai 2013. Nah, sedangkan variabel bebasnya ini terdiri dari jumlah penduduk, luas lahan pertanian, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Fitratul Ainiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hasil pembahasan
yang ada di jurnal yang kami review. Yang pertama ada deskripsi umum wilayah penelitian. Jadi luas wilayah Sulawesi Utara tercatat 14,544,36 km persegi yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Nah, Bolang Mongodo merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 3,21,60 km atau 20,78% dari wilayah Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara itu sendiri terdapat 46 gunung yang terletak di 9 kabupaten atau kota. Sedangkan jumlah danau tercatat ada sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Nah, yang kedua ada jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2005 sampai 2013. Nah, perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Utara selama tahun 2005 sampai 2013, jumlah penduduk di Sulawesi Utara ini terkecil berada pada tahun 2005, yaitu 2,12 juta jiwa, memiliki angka pertumbuhan sebanyak 1,54%. Nah, pada tahun 2009 tercatat jumlah penduduk naik mencapai 2,23 juta jiwa dan memiliki angka pertumbuhan sebanyak 0,94%. Nah, yang ketiga ada perkembangan luas lahan pertanian di Sulawesi Utara selama 2005 sampai 2013. Nah, luas lahan pertanian di Sulawesi Utara ini terjadi pada tahun 2005 yaitu 1,55 juta hektar, memiliki angka pertumbuhan sebanyak 1,94%. Nah, dan tercatat pada tahun 2010 luas lahan pertanian ini menjadi 1,52 juta hektar, berkurang 0,004% dari tahun 2009. Nah, pada tahun 2011 tercatat luas lahan pertanian berada pada angka 1,54 juta hektar, mengalami peningkatan 1,29% dari tahun 2010, sehingga tercatat luas lahan terkecil berada pada tahun 2013 dengan total luas lahan pertanian mencapai 1,46 juta hektar atau berkurang 0,0001% dari tahun sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara selama tahun 2005 sampai 2013. Jadi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ini tersebar pada tahun 2008 yaitu 10,86%, dan penyebab naik drastisnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 ini dikarenakan antara meningkatnya kinerja ekspor luar negeri khususnya komoditi primer seiring dengan kelanjutannya program revitalisasi pertanian yang dirancangkan pemerintah daerah dan kelanjutan program revitalisasi pertanian yang dirancangkan pemerintah daerah dan pembangunan berbagai proyek berkaitan dengan persiapan pelaksanaan WOC pada tahun 2009. Nah, diperkirakan akan turut memberikan andil bagi percepatan pembangunan. Nah, yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2005 sampai 2013. Nah, perkembangan indeks Gini di Sulawesi Utara selama tahun 2005 sampai 2013 ini, indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara tertinggi berada pada tahun 2012 yaitu 0,43 juta atau 0,43. Pada tahun 2005 sampai tahun 2007, indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara berada di angka yang sama yaitu 0,32, dan indeks Gini terendah tercatat pada tahun 2008 yaitu 0,28.
Sehingga pada tahun 2013 tercatat indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 0,42 dan masuk dalam kategori tahap relatif sedang. Selanjutnya mengenai analisis model regresi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks Gini di Sulawesi Utara menggunakan data dari tahun 2005 sampai 2013 dan model ekonometrika digunakan seperti ini. Nanti saya tulis di atas. Nah, nilai-nilai koefisien tersebut akan dimasukkan ke dalam model sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, di situ Y adalah indeks Gini di Sulawesi Utara, X1 adalah jumlah penduduk di Sulawesi Utara, X2 adalah luas lahan pertanian di Sulawesi Utara, dan X3 adalah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Nah, itulah pengertian dari analisis model regresi. Nah, yang selanjutnya mengenai uji statistik. Nah, kalau uji statistik ini, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi dari model regresi adalah 92,3% dan koefisien determinasi yang disesuaikan adalah sebesar 87,8%. Nah, jadi nilai koefisien sebesar 92,3% artinya variabel jumlah penduduk, luas lahan pertanian, dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan indeks Gini di Sulawesi Utara sebesar 92,3% dan sisanya sebesar 7,7%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dan pengaruhnya. Variabel jumlah penduduk ini, luas lahan pertanian, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks Gini ratio secara serentak diperoleh oleh penguji. Nilai signifikan F sebesar 0,0003 sehingga sampai pada taraf nyata 0,003 menunjukkan bahwa di antara variabel jumlah penduduk, luas lahan pertanian, dan pertumbuhan ekonomi paling tidak ada satu yang berpengaruh signifikan terhadap indeks Gini. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks Gini di Sulawesi Utara. Yang pertama ada nilai koefisien, dan yang kedua luas lahan pertanian, dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih nilai koefisien ini? Dinilai koefisien di faktor-faktor nilai Gini di Sulawesi Utara. Yang pertama ada nilai koefisien. Nilai koefisien ini regresinya adalah 0,592. Berarti jika jumlah penduduk bertambah sebanyak 1 juta jiwa, maka indeks Gini akan bertambah sebanyak 0,592 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nah, populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Nah, jadi pertambahan jumlah penduduk ini menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Hal ini berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Nah, yang kedua mengenai luas lahan pertanian. Jadi luas lahan pertanian ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,315. Karena nilai ini terlalu besar, maka luas lahan pertanian ini tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks Gini, khususnya di Sulawesi Utara. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi, di mana diduga luas lahan pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks Gini. Namun, hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Shriver di mana alasan beliau tidak nyatanya pengaruh luas lahan pertanian adalah semakin dominannya sektor non-pertanian. Nah, yang selanjutnya yang terakhir mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki nilai signifikan sebesar 0,15 sehingga pada 0,15 pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh nyata terhadap indeks Gini di Sulawesi Utara.
Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahap awal, perkembangan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian dan dominan. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi indeks Gini dalam di Sulawesi Utara. Nah, untuk kesimpulannya dari jurnal yang kami review ini, jadi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks Gini, sedangkan lahan pertanian tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menurunkan indeks Gini, sedangkan penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks Gini terhadap Sulawesi Utara. Jadi kesimpulan yang kami dapat itu seperti itu. Pertumbuhan yang berpengaruh secara signifikan itu peningkatan pertumbuhan ekonomi membuat indeks Gini semakin menurun, sedangkan penambahan jumlah penduduk ini memberikan peningkatan untuk indeks Gini di Sulawesi Utara. Itulah penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai jurnal yang kami review tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Sulawesi Utara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.